Pengalaman Ibu Nifas terhadap budaya dalam perawatan masa nifas. Assalamualaikum Bu Bida, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi, silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Ya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya itu merasa gatal-gatal Bu Bida. Oh, Ibu merasa gatal-gatal di area kewanitaan ya Bu ya? Baik Ibu, insya Allah saya bisa membantu Ibu. Kalau boleh saya tahu, apakah Ibu sebelumnya pernah kesini Ibu? Pernah Bu Bida, waktu lahiran kemarin, saya melahirkan di sini dan dibantu oleh asisten Ibu. Oh, baik Ibu, Alhamdulillah lancar lahirannya ya Bu. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Siti Bu. Baik Ibu Siti, insya Allah Ibu saya akan membantu Ibu menangani keluhan-keluhan yang Ibu hadapi setelah melahirkan. Dan Ibu jangan sungkan untuk memberitahu saya apa yang Ibu alami, karena insya Allah privasi Ibu akan terjaga. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya dengan Bidan Rina. Oh, Masya Allah, baik Bu Bida Rina. Baik, dengan Ibu Siti, untuk usianya berapa Ibu? Usia saya sekarang 21 tahun Bu. Rumahnya di mana Ibu? Kesini diantar sama siapa? Kalau rumah saya di Jalan Cempaka Bu, seberang perumahan ini, kesini saya diantar oleh ibu saya. Alhamdulillah, dekat ya Bu ya? Oh, diantar Ibu ya. Kalau boleh saya tahu kemana suaminya Ibu? Kalau suami saya itu sedang bekerja Bu Bidan dan pulangnya suka sore, jadi tidak bisa mengantar saya untuk periksa. Oh, begitu ya Bu. Tadi Ibu mengeluh gatal-gatal di area kewanitaan ya Bu. Udah berapa lama Ibu merasa gatal-gatalnya? Iya Bu, saya merasa gatal-gatal di area kewanitaan saya sejak 3 hari setelah saya melahirkan Bu. Ibu melahirkannya kapan? 2 minggu yang lalu Bu Bidan. Oh, berarti sekitar 11 hari yang lalu ya Ibu merasa gatal-gatalnya. Betul Bu Bidan. Baik Ibu, kalau untuk makannya bagaimana Ibu? Sehari berapa kali? Kalau untuk makan, Alhamdulillah Bu Bidan lancar seperti biasa 3 kali sehari. Alhamdulillah, kalau untuk makannya, Ibu suka makan sama apa Ibu? Kalau untuk makan, saya disarankan oleh ibu saya jangan dulu makan makanan yang berbau amis Bu, seperti ikan, ayam, telur. Nah, karena itu saya makannya kebanyakan sama tempe, tahu, dan kerupuk Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi kalau Ibu tuh makannya suka tempe, tahu, dan kerupuk saja ya Bu. Kalau untuk sayuran yang begitu Ibu suka makan? Kalau untuk sayuran, saya suka makan beberapa saja Bu Bidan, seperti kangkung, toge, dan sawi. Selebihnya, saya kurang suka Bu Bidan. Oh, seperti itu ya Bu. Karena tadi Ibu merasa sering gatal-gatal di area kewanitaan. Kalau boleh saya tahu Ibu ganti pembalut berapa kali sehari? Saya itu biasa ganti pembalut 2 kali sehari Bu Bidan, pagi dan sore aja. Kalau untuk bersih-bersih kemaluan atau cebok Ibu bagaimana? Kalau untuk cebok, saya dianjurkan oleh keluarga saya menggunakan air rebusan daun sirih Bu Bidan, karena katanya dapat menghilangkan bau tidak sedap dan juga menghilangkan rasa gatal pada kemaluan serta dapat mengandungi keputihan. Begitu ya Bu. Itu katanya ya tadi kata keluarga. Jadi ceboknya suka menggunakan air rebusan daun sirih. Nah, untuk kalau mandi Ibu berapa kali sehari? Nah, kalau untuk mandi, saya suka sehari sekali Bu Bidan, karena saya itu dilarang mandi pagi terlalu siang, karena menurut keluarga saya dapat menyebabkan cepat rabun, dan mandi harus pagi-pagi sekali di bawah air yang mengalir dan disiram dengan posisi muka menengadah atau dangak. Baik Ibu, tadi Ibu menyatakan bahwa Ibu sering merasa gatal-gatal di area kewanitaan. Kemudian Ibu makan tuh suka sehari 3 kali. Tetapi ada larangan mengonsumsi makanan yang berbau amis seperti ikan, ayam, dan telur. Ibu juga suka mengonsumsi sayuran, namun hanya beberapa sayuran saja karena tidak menyukai sayuran lainnya. Terus Ibu kalau ganti pembalut sehari 2 kali. Kalau cebok juga menggunakan air rebusan daun sirih. Mandi sehari 1 kali karena ada larangan mandi pagi terlalu siang. Seperti itu ya Bu. Iya betul Bu Bidan, seperti itu. Kita periksa dulu ya Bu keadaan Ibu. Baik Bu. Pemeriksaan. Semuanya normal Ibu dan Ibu dalam keadaan normal. Alhamdulillah. Memang bagaimana Bu Bidan untuk hasilnya, mohon tolong dijelaskan ya Bu. Baik Ibu, dengan senang hati untuk tekanan darahnya Ibu itu 110/80 mmHg.
Kemudian suhunya itu 36,5 derajat Celcius. Nadi juga 80 kali per menit. Kemudian pernapasan itu 18 kali per menit. Tidak ada luka jahitan dan kondisi payudara ibu juga normal dan bersih, Ibu. Namun untuk keadaan daerah kewanitaan ibu mengalami iritasi. Karena iritasi tersebutlah yang menyebabkan ibu mengalami gatal-gatal di area tersebut. Oh, pantesan saya merasa gatal-gatal. Ternyata iritasi ya Bu Bidan. Oh begitu, apa hal tersebut tidak apa-apa Bu Bidan? Apa berbahaya? Begini Bu Siti, tadi Ibu bilang kalau cebok suka menggunakan air rebusan daun sirih ya Bu. Nah, hal tersebut sebetulnya tidak diperlukan karena cairan yang keluar selama masa nifas tersebut memang wajar jika berbau amis, karena bau dan cairan tersebut akan hilang secara berangsur-angsur setelah berakhirnya masa nifas. Oh begitu ya Bu. Jadi kalau cebok pakai air biasa juga tidak apa-apa ya Bu? Betul Ibu, selain itu juga sebaiknya Ibu mengganti pembalut Ibu setiap kali mandi, atau enggak setiap kali buang air besar atau buang air kecil, paling tidak dalam waktu 3-4 jam. Nah, kemudian Ibu kalau mau menyentuh kemaluan sebaiknya Ibu tuh cuci tangan ya Bu ya. Udah ngerti kan cuci tangan 6 langkah kayak gitu. Nah, Ibu sangat dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri. Mandi itu minimal 2 kali sehari dan mengganti pembalut jika merasa sudah penuh dan sangat basah. Membasuh alat kemaluan sebersih mungkin untuk menghindari terjadinya lembab pada kemaluan dan meminimalisasi terjadinya infeksi. Apalagi jika ada luka jahitan. Nah, beruntungnya Ibu tidak ada ya Bu, alhamdulillah. Nah, jadi iritasi pada kemaluan atau kewanitaan Ibu tidak apa-apa Ibu. Ibu bisa mencegahnya dengan melaksanakan beberapa hal seperti yang tadi disampaikan. Baik Bu Bidan, berarti melakukan hal yang dianjurkan keluarga saya tidak perlu dilakukan ya Bu Bidan? Nah, begini Bu, kan setiap daerah itu memiliki ciri budaya yang berbeda, seperti halnya yang dianjurkan keluarga Ibu tersebut merupakan budaya yang sudah turun-temurun, yang keluarga Ibu laksanakan. Namun, sebaiknya Ibu mengurangi hal-hal atau mitos tersebut karena ada beberapa mitos yang bertentangan dengan dunia kesehatan. Nah, saya kembalikan lagi pada Ibu. Ibu mau melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi atau tidak? Seperti itu, Ibu. Oh, baik Bu Bidan. Insya Allah saya akan melaksanakannya Bu. Karena bagaimanapun itu juga demi kebahagiaan saya sendiri. Saya akan melaksanakannya Bu. Karena bagaimanapun itu juga demi kebaikan saya sendiri. Nah Bu Bidan, saya mau bertanya kembali. Untuk makanan yang berbau amis bagaimana ya Bu? Apakah diperbolehkan juga atau tetap tidak boleh? Nah Ibu nifas dianjurkan untuk makan makanan dengan diet berimbang, cukup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Itu juga untuk membantu pengeluaran ASI Ibu, karena kan Ibu dalam keadaan masa nifas. Nah, mengonsumsi makanan tambahan, nutrisi 800 kalori per hari, atau setara dengan seperempat atau setengah piring. Terus pada bulan pertama, 6 bulan selanjutnya 500 kalori, dan tahun kedua 400 kalori. Asupan cairan 3 liter per hari atau 2 liter. Nah, 3 liter itu Ibu kan sekarang tuh yang viral botol-botol itu ada kan yang ukurannya besar. Nah, Ibu bisa menggunakannya pakai botol-botol yang ditakar pakai botol itu, atau enggak setara dengan 8 gelas per hari. Wah, saya baru tahu Bu Bidan. Untuk makanan apa aja sih Bu yang sebaiknya saya konsumsi? Ibu, makanannya itu Ibu bisa lihat nih contohnya. Makannya boleh tuh 6 sendok makan nasi. Jadi Ibu ngambilnya tuh pakai sendok, bisa tuh Ibu dikira-kira aja mau pakai centong boleh, mau pakai sendok boleh. Sebanyak 6 sendok makan. Kemudian ada protein. Nah, si protein ini tuh bisa berasal dari daging ataupun ikan. Nah, Ibu bisa menyimpannya di pinggir si nasi tersebut. Kemudian ada pelengkapnya juga, sayuran. Ibu bisa makan sayuran seperti sayur kangkung, sayur bayam, atau enggak sayur-sayuran yang lainnya kayak gitu Ibu. Wah, saya bisa mengonsumsi tadi Bu Bidan.
betul Ibu, seperti yang saya tadi bilang, malah hal tersebut itu sangat baik untuk Ibu, khususnya Ibu menyusui. Oh iya Bu, saya kan kurang begitu suka nih sama sayuran. Apakah ada rekomendasi ataupun menu makanan yang bisa saya konsumsi untuk memenuhi nutrisi harian saya, Bu? Potong, jadi buahnya itu dipotong-potong sama Ibu. Tuh Ibu kan ada tuh misal Ibu menanam pepaya di halaman rumah Ibu, bisa tuh kalau udah matang dipotong-potong pepayanya, atau enggak Ibu beli buah sengaja gitu ke tukang buah atau ke pasar. Kan lumayan ya Bu ya, di pasar harga buah agak sedikit murah gitu. Ibu bisa beli 1 biji terus dipotong-potong kayak gitu Ibu. Nah terus Ibu juga bisa makan umbi-umbian kalau misalkan sekarang lagi musim ubi ya Bu. Nah Ibu bisa tuh si ubinya direbus, kemudian Ibu juga bisa kentang rebus direbus, atau enggak Ibu mau telur direbus, itu bisa dikonsumsi juga. Nah kemudian kalau untuk sayuran, karena Ibu yang sukanya cuma beberapa kayak kangkung, sawi, dan tauge, itu Ibu bisa dikreasikan kayak tahu dibarengi sama tauge, terus sawi dimakan tuh sama kayak gitu. Nah Ibu juga boleh tuh mencoba dicobain telur sama buncis, barangkali itu Ibu bakal jadi suka gitu, jadi nambah lagi sayuran kesukaan Ibu kayak gitu. Nah untuk snack cemilannya itu Ibu bisa tuh bikin agar-agar kayak Nutrijel tuh pakai gula kayak gitu, itu bagus untuk Ibu menyusui. Terus bikin juga bubur kacang hijau kayak gitu Ibu. Nah itu mungkin rekomendasi dari saya segitu Ibu. Nah bagaimana Ibu, menurut Ibu apakah hanya dengan mengonsumsi tahu, tempe, dan kerupuk saja cukup untuk memenuhi asupan nutrisi Ibu? Menurut saya kurang sih Bu, karena ternyata ibu menyusui itu banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, termasuk sayur, telur, dan daging serta makanan lainnya. Nah betul Ibu, Masya Allah Ibu hebat sekali nih, sudah paham dengan yang tadi kita diskusikan. Iya Bu Bidan, biasa aja. Terima kasih Bu Bidan. Iya Ibu, sama-sama. Apa masih ada yang perlu kita diskusikan Ibu? Gini Bu Bidan, gimana kalau keluarga saya masih dengan kepercayaan tadi ya Bu? Begini Bu, tadi kan kita sudah diskusi ya Bu, dan juga Ibu sudah mengetahui mana yang sebetulnya baik untuk Ibu. Nah Ibu bisa menjelaskan, bahkan berdiskusi lagi kepada keluarga Ibu, sehingga nantinya keluarga Ibu juga jadi paham mengenai hal ini. Oh iya, baik Bu. Jadi saya mending berdiskusi dan meminta pendapat dengan keluarga saya terlebih dahulu ya Bu. Alhamdulillah semua pertanyaan saya sudah terjawab semua Bu Bidan. Jadi saya tidak perlu khawatir lagi mengenai hal-hal yang membuat beban pikiran saya. Baik Ibu kan sudah memiliki buku KIA. Hal yang kita tadi bahas sudah dirangkum di buku tersebut Ibu. Oh iya Ibu, untuk kunjungan kita akan evaluasi pada hari Senin tanggal 12 Oktober jam 1 siang ya Bu, untuk melihat perkembangan dari Ibu. Oh iya, baik Bu Bidan. Insya Allah saya akan berkunjung kembali Bu. Sama-sama Bu Siti, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Sepertinya tidak ada, karena Alhamdulillah saya sudah mengerti dan memahami terhadap apa yang tadi Bu jelaskan dengan sangat rinci dan baik. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi saya rangkum ya Bu untuk pertemuan kita kali ini, bahwa kondisi yang menyebabkan Ibu merasa gatal-gatal di area kewanitaan Ibu itu merupakan iritasi yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti cebok menggunakan air rebusan daun sirih, pembalut yang tidak diganti, dan kebersihan diri yang hanya dilakukan 1 kali sehari. Jadi baiknya Ibu melaksanakan mengganti pembalut Ibu setiap kali mandi, buang air besar atau buang air kecil, paling tidak dalam waktu 3-4 jam. Nah, kemudian Ibu kalau mau menyentuh kemaluan, sebaiknya Ibu mencuci tangan dengan air dan sabun. Ibu sangat dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri, minimal mandi 2 kali sehari. Dan mengganti pembalut jika merasa sudah penuh dan sangat basah. Membasuh alat kemaluan sebersih mungkin untuk menghindari terjadinya lembab pada kemaluan. Dan meminimalisasi terjadinya infeksi, apalagi jika ada luka jahitan.
Kemudian ibu bisa mengonsumsi makanan yang seimbang untuk kebutuhan nutrisi harian ibu guna memperlancar keluarnya ASI. Baik Bu Bidan, sekali lagi terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu Ibu. Assalamualaikum. Baik ibu, hati-hati di jalan ya bu. Waalaikumsalam. Terima kasih.